Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Adisa Putri dengan NPM 21700-106. Di sini saya akan menjelaskan case 5 yang dimulai dari peta masalah, di mana peta masalah di sini datangnya Tuan Ali yang berusia 28 tahun. Beliau datang ke UGD, setelah itu dilakukan anamnesis. Dan untuk anamnesisnya, keluhan utama yaitu dia mengalami bercak kemerahan disertai gatal pada hampir seluruh tubuh, dan juga dia mengalami lepuh di badan serta kedua tangannya. Nah, untuk riwayat penyakit sekarangnya, dia mengalami bercak kemerahan, gatal di kedua tangan ataupun lengan bawah sejak 3 hari yang lalu, dan juga demam yang tidak terlalu tinggi, lesi kulit yang makin banyak dan menyebar ke lengan atas badan dan kedua pahanya. Dan juga dari bercak kemerah tadi, setelah itu menjalar ke seluruh tubuh dan muncul lepuh di kedua tangannya disertai rasa terbakar dan merah pada kedua matanya, dan ada erosi bibir sejak satu hari yang lalu. Dan Tuan Ali di sini juga mengalami batuk disertai demam 1 minggu yang lalu. Nah, untuk riwayat penyakit dahulunya, Tuan Ali di sini pernah mengalami bercak kemerahan disertai gatal di hampir seluruh tubuh setelah minum ampicillin. Untuk riwayat obat-obatan yaitu jadi Tuan Ali di sini pernah memberikan bedak asam salisilat pada lukanya atau lesinya, dan juga untuk riwayat penyakit keluarganya, ternyata ibu Tuan Ali ini mempunyai riwayat sakit asma, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, di pemeriksaan fisik di sini diperiksa tanda vital itu dalam batas normal, di mana tekanan darahnya yaitu 110 kali per milimeter hidragirum. Nah, untuk nadinya 88 kali per menit, RN-nya atau respirasi rate-nya 20 kali per menit, untuk suhunya yaitu 38,5 derajat Celcius. Nah, untuk dan juga ditemukan erosi pada bibir, genitalia, dan konjungtiva eritema. Dan selanjutnya pada pemeriksaan fisik di sini dilakukan pengecekan status dermatologis, di mana ditemukan untuk distribusi dari lesinya itu generalisata, dan juga lokasinya hampir di seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan juga kaki. Dan untuk tipe lesinya yaitu ada makula eritematosus, ada papul, vesikel, bulat, petekiae, dan purpura, disertai epidermolisis positif 3%. Dan untuk selanjutnya itu dilakukan tes diaskopi, yaitu petekiae dan purpura positif, dan juga dilakukan pemeriksaan Nikolsky signs positif, dan untuk Ashbury Hansen signs positif, dan pada mukosanya ditemukan erosi multiple pada bibir dan juga genitalia. Dan untuk diagnosis bandingnya di sini ada erythema multiformis, ada alergi obat atau erupsi obat, ada juga herpes, ada juga nekrolisis epidermotoksik atau disebut dengan TEN, dan juga ada Stevens-Johnson syndrome yang biasanya disebut dengan penyakit SJS. Dan setelah itu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan laboratorium di sini ditemukan hemoglobinnya 14,8%, white blood cell-nya 8.800 per milimeter kubik, Difconnya itu 0/3 banding 3/5 banding 35/2, dan untuk JDE-nya yaitu 115 miligram per desiliter. Untuk BNM-nya atau SK-nya itu normal, dan juga dilakukan pemeriksaan urin yaitu masih dalam batas normal. Dan untuk diagnosis kerjanya atau diagnosis pasti dari pasien ini yaitu Tuan Ali mengidap Stevens-Johnson syndrome atau disebut dengan SJS, suspek amoxiclav dan paracetamol. Dan juga setelah itu dilakukan tata laksana, dan di sini ada non farmakoterapi dan farmakoterapi. Nah, untuk non farmakoterapinya yaitu stop obat yang dicurigai, dan juga pertahankan keseimbangan elektrolit, monitoring tanda vital, dan juga 4F diberikan NaCl 0,9% maintenance,
Dan juga untuk farmakoterapinya yaitu diberikan obat topikal dan sistemik. Untuk topikalnya yaitu diberikan obat topikal kortikosteroid potensi sedang 2 kali sehari, juga diberikan bedak salisil atau mentol untuk mengurangi gatal-gatalnya, gejala yang timbul yaitu gatal-gatal. Dan bedak salisil ini tidak boleh pada luka basah. Dan juga diberikan emolien atau pelembab setelah 7 hari pengobatan. Dan juga diberikan obat sistemik yaitu kortikosteroid, ada AH2 atau PPL, AH1 atau jika gagal. Dan untuk edukasi pada pasien di sini yaitu pemberian kartu alergi dan kontrol rutin selama 1 bulan ke depan. Dan juga untuk prognosisnya itu dubia et bonum, karena pada kasus ini pada Tuan Ali di sini dilakukan penanganan yang cepat dan juga terapi yang tepat. Dan selanjutnya yaitu untuk peta konsepnya di sini dokter dimulai dari alergi obat. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa pasien setelah mengkonsumsi amoxiclav dan juga paracetamol, ternyata pas Tuan Ali di sini alergi pada obat tersebut, sehingga timbullah bercak kemerahan tadi disertai gatal-gatal dan juga lepuh pada kulitnya. Dan pada alergi obat di sini, jadi kan dia mengalami bercak kemerahan, di mana ini terjadi di kulit, bercak kemerahan terjadi di kulit. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan histologi kulit terlebih dahulu, di mana histologi kulit di sini mempunyai 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan epidermis, yaitu lapisan terluar dari kulit, di mana dia tidak mempunyai pembuluh darah dan dia mempunyai 5 stratum, yaitu ada stratum corneum, ada stratum lucidum, granulosum, spinosum, dan juga basale atau basa. Nah, untuk fungsi utama dari lapisan epidermis sendiri yaitu melindungi struktur yang mendasari, baik itu dari cedera mekanis dari ataupun trauma, dan juga melindungi dari dehidrasi dan juga melindungi dari infeksi. Dan untuk selanjutnya yaitu ada lapisan kedua atau lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini lapisan lebih tebal dari epidermis, di mana lapisan di sini sudah mempunyai pembuluh darah. Jadi komponen-komponen dermis di sini dia mempunyai pembuluh darah, mempunyai pembuluh getah bening, memiliki kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, dan juga kolagen protein struktural, di mana lapisan epidermis di sini mempunyai 2 stratum, yaitu stratum papillare dan stratum reticulare. Dan untuk lapisan terdalam atau lapisan yang paling tebal dari kulit itu lapisan disebut dengan hipodermis atau subkutis. Jadi lapisan di sini itu banyak mengandung jaringan lemak dan juga pembuluh darah limfe, dan juga disertai adanya saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan. Dan juga dia memiliki jaringan ikat di bawah kulit yang berfungsi sebagai penyangga atau bantalan dari bagi organ-organ tubuh yang ada di dalamnya. Jadi selain histologi kulit di sini karena bercak kemerahan ini termasuk lesi, dan tipe lesi di sini ada 2, yaitu lesi primer dan lesi sekunder. Nah, untuk lesi primernya sendiri yaitu lesi kulit awal atau lesi yang masih belum mengalami perubahan, baik itu bentuk dan merupakan ciri khas dari lesi primer. Contoh dari lesi primer di sini ada makula, ada papula, ada pustul, ada plak, ada vesikel, bula, nodulus, ada kista, ada urtika. Sedangkan lesi sekunder merupakan lesi primer yang sudah mengalami perubahan, baik itu karena faktor eksternal maupun karena kurun waktu dari lesi primer yang tidak kunjung sembuh atau telat penanganan, sehingga timbullah seperti squama, krusta, erosi,
ekskoriasi, likenifikasi, ulkusi cartridge. Dan selanjutnya jadi alergi obat di sini pada pasien juga menyebabkan timbulnya suatu reaksi hipersensitivitas, di mana reaksi hipersensitivitas di sini dibagi menjadi empat tipe. Dan untuk tipe pertama atau reaksi langsung atau immediate, yaitu reaksi imunologi yang terjadi dalam beberapa menit sejak atau setelah antigen itu masuk ke dalam tubuh. Alergen itu masuk ke dalam tubuh, atau sejak antigen itu tersensitasi sehingga menyebabkan antigen berikatan dengan sel emas. Setelah itu untuk tipe 2-nya atau intermediate atau di mana reaksi antibodi di sini mengikat antigen sehingga menyebabkan reaksi antibodi dengan antigen dalam permukaan atau dalam ekstraseluler sehingga menyebabkan kerusakan jaringan. Dan untuk tipe 3-nya, tipe 3 di sini itu kompleks antibodi dengan antigen yang beredar. Jadi kompleks antibodi antigen terdeposit atau diendapkan pada dinding sehingga menyebabkan suatu inflamasi dan juga menyebabkan kerusakan pada jaringan. Dan juga untuk selanjutnya itu ada hipersensitivitas tipe 4 atau tipe lambat. Di sini tipe 4 di sini dimediasi oleh T sel atau sel T yang diaktifkan atau ditersensitasi dan juga makrofag. Jadi untuk reaksi pada kasus ini itu terjadi reaksi pada tipe 3 dan juga tipe 4, di mana untuk tipe penyakit-penyakit yang sesuai dengan tipe hipersensitivitas di sini, yang pertama itu ada hipersensitivitas tipe 1 yang dapat menyebabkan dan yang mana manifestasi klinisnya itu bisa menyebabkan asma berat dan juga anafilaksis hingga anafilaksis. Dan untuk hipersensitivitas tipe 2 itu manifestasi klinisnya terjadi anemia hemolitik autoimun dan juga trombositopenia. Sedangkan hipersensitivitas tipe 3 ini bisa terjadi artritis reumatoid, bisa terjadi dari infeksi malaria, lepra, dan juga tadi ada Stevens-Johnson syndrome. Dan untuk hipersensitivitas tipe 4 atau tipe terakhir di sini contohnya seperti dermatitis kontak, diabetes insulin dependent, dan juga artritis reumatoid hingga terjadi Stevens-Johnson syndrome, dan juga penyakit TEN atau nekrosis epidermal toksik, seperti itu. Dan selanjutnya dari reaksi hipersensitivitas di sini timbullah suatu reaksi radang atau reaksi inflamasi karena tubuh akan jadi reaksi radang ini merupakan respon dari tubuh kita ketika di dalam tubuh kita itu sudah mengalami kerusakan, entah itu jaringan ataupun terjadi infeksi ataupun adanya patogen asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi dia akan menimbulkan suatu reaksi, yaitu reaksi radang atau reaksi inflamasi. Dan reaksi radang di sini ada ciri-cirinya, itu adanya rubor, kalodolor, tumor, dan juga fungsiolisa. Itu bisa terjadi di mukosa kulit, dan sehingga menyebabkan suatu reaksi inflamasi dermal dan juga epidermal. Selanjutnya pada reaksi radang di sini kan tadi ada color, yaitu di mana akan terjadi suhu akan meningkat sehingga pasien ini akan mengalami demam karena pasien ini pernah mengalami demam
karena reaksi radang tersebut. Dan ditemukan pada pemeriksaan fisik. Nah, di pemeriksaan fisik di sini bukan hanya tekanan tanda vital saja yang diperiksa, dan juga di sini seperti yang sudah saya sebutkan tadi dokter, di sini untuk pemeriksaan fisiknya juga diperiksakan status dermatologis, di mana kita dapat mengetahui distribusi lesinya dan juga tipe lesinya itu apa saja dan seperti apa. Di sini untuk tipe lesinya kan ada erythema, ada makula erythematosus, ada papula, ada purpura, dan ada petechiae, dan ada vesicle dan juga bula. Dimana setelah dilakukan pemeriksaan fisik juga, setelah itu akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang di sini adalah pemeriksaan laboratorium, di mana di pemeriksaan laboratorium di sini akan ditemukan biasanya leukositopenia dan juga trombositopenia. Ada leukositosis dan juga trombositopenia, dan juga dan pemeriksaan visi di sini juga dilakukan histo-PA atau histopatologi, dan juga diperiksa urinnya dalam batas normal atau tidak, dan juga perlu untuk memeriksa serum bikarbonat, albumin, dan juga protein LFT, RFT, dan juga glukosa darahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang, dokter dapat mendiagnosa bahwa Tuan Ali di sini mengidap SJS atau systemic syndrome, Stevens-Johnson syndrome, atau disebut dengan SJS. Suspek yaitu amoxicillin, obat amoxicillin, dan juga paracetamol tadi. Dan untuk diagnosis bandingnya itu tadi ada erythema multiformis, dan juga ada nekrolisis epidermal toksik seperti itu. Dan di sini juga ada erupsi obat dan viral exanthema, di mana Stevens-Johnson syndrome sendiri itu merupakan kumpulan dari beberapa kelainan atau kumpulan dari beberapa gejala sindrom berupa kelainan dengan ciri-ciri erythema, adanya vesicle, adanya bula, purpura pada kulit, muara rongga tubuh yang mempunyai selaput lendir serta mukosa kelopak mata. Jadi penyebab pasti dari Stevens-Johnson syndrome di sini belum diketahui secara pastinya, akan tetapi ada faktor yang dapat memicu terjadinya Stevens-Johnson syndrome di sini. Dan untuk seperti obat-obatan, adanya infeksi virus, dan juga untuk mekanisme terjadinya sindrom pada Stevens-Johnson syndrome di sini, yaitu reaksi hipersensitivitas tipe 3 dan tipe 4 terhadap zat yang memicunya. Dan di sini untuk diagnosis bandingnya kan ada toksik, ada nekrolisis epidermal toksik, di mana dia merupakan reaksi mukokutan akut yang ditandai dengan nekrolisis dan pengelupasan epidermis, yaitu lebih dari 30% luas permukaan badan atau LPB. Jadi toxic epidermal necrolysis di sini itu gejalanya itu lebih parah daripada Stevens-Johnson syndrome, sehingga biasanya dibedakannya yaitu dari luas permukaan tubuh yang mengalami epidermolisis seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu erupsi obat. Nah, erupsi obat sendiri itu terjadi karena
disebabkan bisa dari obat-obatan, penggunaan obat yang sembarangan tanpa resep dokter, tanpa dosis yang tepat, dan juga mengkonsumsi obat-obatan yang hampir setiap hari itu beli di penggunaan obat yang sembarangan, serta kurangnya untuk melaporkan kejadian reaksi simpang obat tersebut. Dan di sini adverse drug reaction dibagi menjadi dua tipe, dua kategori. Yang pertama itu tipe A, di mana tipe A ini dapat diperkirakan, sedangkan tipe B ini tidak bisa diperkirakan seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu viral exanthema. Nah, untuk viral exanthema sendiri, yaitu sebutan untuk exanthema di sini merupakan terjadinya ruam ataupun erupsi pada kulit. Sementara viral berarti itu ruam atau erupsi yang disebabkan oleh infeksi virus. Jadi viral exanthema ini dapat disebabkan oleh beberapa virus, contohnya seperti adenovirus, campak, rubella, dan juga beberapa jenis infeksi dari infeksi herpes. Dan untuk selanjutnya, untuk komplikasi dari SJS sendiri atau Stevens-Johnson syndrome, yaitu dibagi menjadi 3, di mana di sini ada fase akut. Nah, fase akut di sini adanya sepsis. Sepsis itu merupakan kondisi di mana bakteri ataupun jamur yang menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah dengan kondisi infeksi yang sangat berat yang menyebabkan kerusakan pada kulit dan bisa menyebabkan organ-organ tubuh itu gagal berfungsi dan juga sampai berujung pada kematian. Dan untuk kedua yaitu ada multisystem organ failure atau komplikasi pada paru 15%, biasanya terjadi pada penderita Stevens-Johnson syndrome, dan juga adanya hiperpigmentasi, hipopigmentasi, namun ini jarang sekali terjadi. Jarang sekali terjadi scar. Dan yang adanya vulva, vagina kering, penderita juga dapat mengalami gatal-gatal, iritasi, dan juga nyeri sampai pendarahan. Dan selanjutnya untuk tata laksananya yaitu di sini ada non farmakoterapi. Nah, di sini untuk non farmakoterapinya yaitu tadi identifikasi penyebab atau mengeliminasi obat yang sudah dicurigai, dan juga mempertahankan keseimbangan elektrolit, dan juga memonitoring tanda vital, dan juga tidak lupa memberikan NaCl 0,9%, yaitu maintenance 4-FD. Dan untuk farmakoterapinya itu tadi untuk topikal yaitu diberikan kortikosteroid potensi sedang 2 kali sehari, yaitu diberikan bedak salisilit dengan catatan tidak diberikan pada saat luka itu basah. Dan selanjutnya tadi juga diberikan emolian atau pelembab setelah 7 hari dilakukan pengobatan. Dan untuk sistemiknya yaitu diberikan obat kortikosteroid, salah satunya ada AH2 dan PPI dan juga AH1 jika gagal. Dan untuk terapi alergi dari erupsi obat yaitu stop obat yang dicurigai, diberikan antihistamin, dan juga diberikan kortikosteroid topikal atau keduanya yang dapat diberikan untuk mengurangi gejala yang diderita.
Dan untuk selanjutnya di sini ada prognosis. Prognosisnya itu dubia et bonum atau cenderung baik, karena pada kasus ini pasiennya ditangani dengan penanganan yang cepat dan juga diberikan terapi yang tepat, sehingga prognosis dari pasien pada kasus ini yaitu cenderung baik atau dubia et bonum. Selanjutnya di sini ada prevention atau pencegahan dari adanya suatu alergi atau erupsi obat. Nah, cara terbaik untuk mencegah terjadinya erupsi obat adalah dengan memperhatikan obat-obatan yang dikonsumsi atau yang akan dikonsumsi, dan sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu apakah sudah mempunyai riwayat alergi yang dimiliki anggota keluarga, dan juga sehingga dapat menghindari obat-obatan yang berpotensi memicu atau menyebabkan suatu reaksi alergi. Selain itu juga dapat melakukan patch test atau skin test untuk mengetahui jika memiliki alergi terhadap obat-obatan atau zat-zat tertentu ataupun makanan tertentu. Selanjutnya yaitu BHP, di mana BHP di sini ada prinsip beneficence. Dan prinsip beneficence di sini seorang dokter memberikan pelayanan atau penanganan terbaik kepada pasien, dan juga memberikan edukasi kepada pasien untuk menghindari faktor faktor yang memicu adanya suatu alergi, menyebutkan alergi obat yang sudah diderita, seperti obat untuk menghindari obat paracetamol dan amphotericin, dan juga memberikan kartu alergi kepada pasien. Dan untuk non-maleficence-nya, karena prinsip di sini berpegang teguh pada hukum Durkheim, di mana seorang dokter tidak boleh memperburuk keadaan pasiennya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberikan penanganan yang cepat dan juga terapi yang tepat agar tidak terjadi komplikasi sehingga berujung ke kematian, seperti itu. Nah, untuk autonominya, karena pasien di sini sudah cukup umur, dianggap sudah mampu untuk memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan seorang dokter, menerima atau tidaknya, yaitu informed consent-nya nanti diberikan kepada tuan ahli sendiri, seperti itu. Dan setelah itu di sini ada justice, di mana seorang dokter harus bersikap adil kepada pasiennya, tidak boleh membeda-bedakan antara baik itu ras ataupun status sosial ataupun agama. Dan untuk PHOP-nya di sini ada health promotion, di mana seorang dokter bukan cuma memberikan obat, tapi memberikan edukasi kepada pasiennya. Dan juga sebagai mahasiswa kedokteran, kita dapat memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui apa sih penyakit Stevens-Johnson syndrome ini, dan juga untuk memberikan penanganan awalnya seperti apa, pencegahannya seperti apa. Dan untuk spesifik protection-nya yaitu hindari konsumsi obat yang dapat dicurigai. Jadi berhati-hati saat mengkonsumsi obat, dan juga screening juga untuk keluarganya apakah ada alergi obat yang diderita, seperti itu. Dan selanjutnya ada early diagnosa dan prompt treatment. Jadi early diagnosa dan prompt treatment di sini ketika timbul gejala, sebaiknya cepat dilakukan penanganan awal, yaitu misal memberikan antihistamin dan kortikosteroid bisa. Dan ketika sudah dilakukan penanganan awal, tapi lesi ataupun gejala yang ditimbulkan oleh alergi obat tersebut sudah menyebar, sebaiknya pergi ke seorang dokter untuk diberikan penanganan yang cepat dan juga terapi yang lebih tepat lagi.
Nah, untuk yang terakhir ada disability limitation. Nah, disability limitation ini ketika sudah diberikan penanganan awal tetapi tidak kunjung membaik, sebaiknya langsung pergi ke seorang dokter untuk konsultasi dan untuk diberikan penanganan yang cepat dan juga pengobatan yang tepat dan cepat, sehingga tidak terjadi komplikasi yang dapat menyebabkan kematian. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada rehabilitasi. Nah, rehabilitasi di sini bertujuan untuk mengoptimalkan pengembalian kemampuan fungsi dan juga aktivitas kehidupan sehari-harinya. Jangan sampai jangan sampai penyakit ini berulang kembali, dan juga meningkatkan kualitas uh, dan juga dapat membahayakan si pasiennya, seperti itu. Jadi dokter biasanya memberikan saran kepada pasien agar kontrol secara rutin setiap 1 bulan, seperti itu. Jadi sekian dari penjelasan saya, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.